Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mistika Febriani, MPD, selaku dosen pada mata kuliah Pengembangan Program dan Manajemen Bimbingan dan Konseling, serta teman-teman kelas yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini yaitu mengenai strategi perencanaan layanan bimbingan dan konseling. Saya, Sala Prilianti, selaku moderator akan membuka jalannya presentasi dan diskusi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1 yang beranggotakan Lisa Afriani, Ulil Amri, dan saya, Sala Prilianti. Untuk mempersingkat waktu, kita memasuki acara selanjutnya, yaitu penyajian materi yang akan disampaikan oleh Ulil. Dipersilakan. Pengertian layanan klasikal, layanan kelompok, layanan individual, layanan informasi, dan layanan penempatan dan penyaluran. Yang pertama ialah layanan klasikal. Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Nasional mengemukakan pendapat bahwa layanan bimbingan konseling klasikal adalah salah satu pelayanan dasar bimbingan konseling yang dirancang untuk menuntut konselor agar melakukan kontak langsung dengan para peserta didik di kelas secara terjadwal. Layanan klasikal dapat mencakup 6 bidang yang ada dalam bimbingan konseling, yaitu bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, bidang karir, bidang kehidupan berkeluarga, dan bidang kehidupan beragama. Dua, layanan kelompok. Konseling kelompok merupakan upaya bantuan kepada siswa dalam rangka memberikan kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Selain bersifat mencegah, konseling kelompok dapat pula bersifat penyembuhan. Konseling kelompok adalah salah satu bentuk teknik bimbingan. Dilihat dari segi suasana hubungan dalam batasan individual hingga kelompok. Secara garis besar, teknik-teknik bimbingan dan konseling dapat diklarifikasikan ke dalam dua kelompok besar, yakni bimbingan dan konseling individual, serta bimbingan dan konseling kelompok dan konselor. Tahapan konseling kelompok menurut model Nikon dan Glover dalam Winkel yaitu pembukaan, penjelasan masalah, penggalian latar belakang, penutup. Yang ketiga yaitu layanan individual. Konseling individual adalah proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi dalam wawancara antara seorang konselor dan seorang konseli atau klien. Konseli atau klien mengalami kesukaran pribadi yang tidak dapat dipecahkan sendiri. Kemudian dia meminta bantuan konselor sebagai petugas yang profesional dalam jabatannya dengan pengetahuan dan keterampilan psikologi. Konseling ditunjukkan pada individu yang normal yang menghadapi kesukaran dalam mengalami masalah pendidikan, pekerjaan, dan sosial di mana ia tidak dapat memilih dan memutuskan sendiri. Gibson, Mitchell, dan Basil dalam Gibson-Mitchell menyebutkan tujuan konseling perorangan yaitu tujuan perkembangan, tujuan pencegahan, tujuan peningkatan, tujuan perbaikan, tujuan penyelidikan, tujuan penguatan, tujuan kognitif, tujuan fisiologis, dan tujuan psikologis. Yang keempat yaitu layanan informasi. Nurisan menyatakan bahwa layanan informasi yaitu layanan konseling yang memungkinkan klien menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan klien. Layanan informasi adalah layanan yang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh individu. Informasi yang diperoleh individu sangat diperlukan agar individu lebih mudah dalam membuat perencanaan dan pengambilan keputusan. Pengertian layanan informasi menurut pendapat Yusuf Gunawan.
adalah layanan yang membantu siswa untuk membuat keputusan yang bebas dan bijaksana. Informasi tersebut harus valid dan dapat digunakan oleh siswa untuk membuat berbagai keputusan dalam kehidupan mereka. Dan yang terakhir, layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran yaitu layanan konseling yang memungkinkan klien memperoleh penempatan dan penyaluran yang sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Tohiri menyatakan bahwa layanan penempatan adalah usaha-usaha membantu siswa merencanakan masa depannya selama masih di sekolah dan madrasah dan sesudah tamat. Memilih program studi lanjutan sebagai persiapan untuk kelak memangku jabatan tertentu. Praitno dan Irfan Amti menyatakan bahwa secara sistematis, layanan penempatan dan penyaluran dilaksanakan dengan beberapa tahapan, yaitu tahap perencanaan, menetapkan subjek sasaran layanan, menyiapkan kelengkapan administrasi, pelaksanaan layanan, evaluasi, dan melakukan tindak lanjut atau follow-up. Selanjutnya, implementasi dalam penyusunan program bimbingan dan konseling. Program layanan bimbingan dan konseling. Pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah perlu mengikuti pola kerja yang sistematis, sehingga program bimbingan dan konseling dapat terlaksana dengan baik. Tahap pelaksanaan merupakan implementasi dari perencanaan yang telah dirumuskan dan mendaya gunakan fungsi organisasi, sehingga dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Pada saat ini, perencanaan bergabung dengan proses kegiatan dalam tahap ini. Sumber daya manusia, dana dan material dialokasikan, dijadwalkan, dan waktu kegiatan ditetapkan. Dan yang kedua, pelaksanaan program bimbingan dan kerjasama dalam bimbingan konseling di sekolah. Kegiatan bimbingan dan konseling dapat mencapai hasil yang efektif bila mana disusun dimulai dari adanya program dengan baik. Baik program bimbingan berisi rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pemberian pelayanan bimbingan dan konseling. Hal ini dijelaskan bahwa program bimbingan merupakan suatu rangkaian kegiatan terencana, terorganisasi, dan terorganisasi selama periode waktu tertentu. Ya, dari kelompok 1, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa memberikan pertanyaan melalui kolom komentar. Demikian presentasi dari kelompok 1, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.